Dua orang terduga pelaku investasi bodong disekap dan dianiaya korbannya di kawasan Pondok Kopi Duren Sawit, Jakarta Timur. Penyekapan dan penganiayaan yang telah berlangsung lebih dari 24 jam tersebut kini dalam penyelidikan polisi. Tim Raja Wali Kepolisian Sektor Duren Sawit berhasil menyelamatkan dua orang yang diduga sebagai bandar investasi bodong yang disekap dan dianiaya para korbannya. Kasus dugaan penyekapan dan penganiayaan ini terungkap setelah adanya laporan ke Mapolres Metro Jakarta Timur. Saat ditelusuri oleh tim Raja Wali, petugas menemukan dua orang pria dengan luka lebam di salah satu rumah di Jalan Mawar Merah, Kelurahan Pondok Kopi, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur. Keduanya mengaku disekap dan dianiaya lantaran terlibat utang piutang dengan pemilik rumah. Alasannya Bapak dibawa, kenapa memang Pak? Bapak dituduh apa? Ada piutang, saya juga nggak tahu kan yang menjadi masalah kan abang saya, bapak saya yang dibawa juga. Awalnya gara-gara piutang Pak? Piutang, gitu kan, kalau piutang kan perlu perdata. Bagaimana kan kalau masih ini masih bisa mau bayar kan, kita kan nggak usah kekerasan lah gitu ya. Pemilik rumah tak kuasa menahan kesal sambil berteriak kepada keduanya. Menurut pemilik rumah, keduanya merupakan pelaku investasi bodong yang telah melakukan penipuan hingga mencapai 1 miliar rupiah. Tempat kejadian perkara, kami mengamankan 3 orang yang diduga terlapor dalam kasus dugaan penyekapan dan dugaan penganiayaan tersebut. Untuk korban tersebut, kami sesampainya di tempat kejadian perkara mengetahui bahwasanya ada 2 korban yang dimana korban tersebut sudah berada di rumah diduga terlapor. Sementara untuk menindaklanjuti kasus ini, 3 orang yang diduga melakukan penyekapan dan penganiayaan dibawa petugas bersama 2 orang pria yang diduga melakukan penipuan investasi bodong ke Polsek Duren Sawit. Seorang wanita anak 2 di Bantul, Yogyakarta ditangkap lantaran terlibat penipuan. Sales susu tersebut menipu puluhan bidan dengan modus hadiah paket umroh dan liburan dari pembelian produk susu yang ia jual. Dwi Setianingsih, warga Bantul, Yogyakarta, ditangkap kepolisian Polres Kulon Progo atas tuduhan penipuan. Ibu 2 anak ini ditangkap diduga melakukan penipuan terhadap puluhan bidan. Hingga saat ini baru ada 8 korban yang sudah melapor. Kemungkinan korban masih akan bertambah karena pelaku juga beroperasi hingga wilayah Purworejo, Jawa Tengah. Total dari aksi kejahatannya, pelaku sudah mengumpulkan uang sebanyak 200 juta rupiah yang digunakan untuk membayar utang dan keperluan pribadi. Sementara modus tersangka menawarkan program undian berhadiah umroh dan liburan gratis dari pembelian produk susu yang ia tawarkan. Adapun modusnya adalah pelaku mengajak korban untuk mengikuti program atau paket umroh dengan cara setiap pembelian atau membeli produk susu Prenagen dan Lovamilk senilai 7 juta rupiah. Dengan beli susu itu maka akan dapat reward paket umroh. Tersangka mengaku memanfaatkan program dari perusahaannya untuk mengejar target penjualan untuk dirinya. Terus kita memang ada reward seperti itu, tapi yang benar untuk mekanismenya kan pengambilan 3,5 juta setiap bulan selama 2 tahun berturut-turut, tidak boleh putus sama sekali. Kalau putus kan gagal. Dan di sini kan saya dikejar sales, jadi saya mau nggak mau bikin mekanisme sendiri seperti itu. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka dikenakan pasal 378 KUHP tentang penipuan dengan ancaman maksimal 4 tahun penjara. Puluhan wanita mendatangi kantor polisi di Makassar, Sulawesi Selatan setelah menjadi korban arisan bodong. Polisi menahan 3 orang pengelola arisan yang mengaku tidak bisa mengganti kerugian para peserta. Puluhan wanita yang ikut dalam arisan online ini mendatangi Mako Polsek Rapocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan.
Kedatangan mereka untuk melaporkan kasus penipuan dan penggelapan dengan modus arisan online. Diketahui korban saat ini mencapai 200 orang. Puluhan korban alami kerugian uang sejumlah mulai dari 15 juta rupiah hingga 100 juta rupiah. Polisi juga akan menyelidiki sosial media pelaku karena telah menggunakan jasa selebgram untuk menarik para korban agar berinvestasi di arisan online tersebut. Kerugian saya ya 20 juta Pak. Sejak kapan Ki jadi member? Saya sudah ada berapa bulan yang lalu Pak. Oh, terus pernah Ki, kenapa bisa terpengaruh dengan ini? Karena endorse-nya selebgram Pak. Bagaimana ini Pak? Tolong ini Pak, ini selebgramnya ini. Polisi yang menangkap 3 pelaku ini sempat melakukan mediasi dengan para korban, namun menemui jalan buntu. Pelaku mengaku tidak bisa mengganti kerugian yang mencapai miliaran rupiah. Mungkin perkara ini akan kami limpahkan pelaporannya penanganannya ke Polrestabes. Untuk pemilik akun sendiri yang investasi itu ada berapa orang yang tadi? Nah, nanti itu masih akan didalami terus. Nanti teman-teman dari Satreskrimnya akan memberikan penjelasan terkait dengan pemilik akun. Untuk proses penyelidikan lebih lanjut, ketiga pelaku langsung diserahkan ke Polrestabes Makassar untuk penanganan lebih lanjut. Sementara itu, pemirsa, korban arisan bodong di Kota Solo, Jawa Tengah menggeruduk acara pernikahan terduga pelaku penggelapan uang arisan. Mereka menuntut agar pelaku segera mengembalikan uang para korban. Keributan terjadi di lokasi resepsi pernikahan saat para korban arisan bodong mendatangi hajatan pelaku di kawasan Serut, Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Jebres, Solo, Jawa Tengah. Dengan membawa karangan bunga, mereka meminta pertanggungjawaban terduga pelaku yang tengah melangsungkan pernikahan. Tindakan para korban ini pun memicu emosi keluarga besar terduga pelaku. Pertamanya lancar Mas, cuman terakhir itu 13 April kayaknya itu mulai meledosnya di situ. Jadi aku stuck total 2 minggu, nilainya kan 161 juta. Cuman pas nemuin aku dia masih sempat kembaliin 14 juta. Setelah itu nggak ada konfirmasi sampai sekarang. Makanya saya datang ke nikahannya Mbak Judas ini. Kalau mau nagih hutangnya dia, arisan itu kan aku membernya dia. Aku kan kena dia, ikut arisan dia sama lelang. Kalau lelang itu jumlahnya sekitar 25 jutaan. 25 juta itu harusnya lunas tanggal 30 April. Sudah ada perjanjian, tapi sampai sekarang dia sudah dihubungi sama belum ada uang masuk dari saya, dari dia ke saya. Para korban arisan bodong ini mengaku tertipu oleh pelaku yang bermodus lelang arisan daring dengan jumlah kerugian bervariasi hingga ratusan juta rupiah. Pemirsa, Agustus lalu seorang ibu muda asal Bengkulu diduga terlibat penipuan dengan modus arisan bernilai miliaran rupiah. Pelaku ditangkap saat bersembunyi di Bangka Belitung setelah dilaporkan salah seorang korban yang merupakan anggota polisi. Usai berkoordinasi dengan Polres Kepahyang Polda Bengkulu, tim Busernaga Polres Pangkal Pinang mendatangi kediaman Ayu Amelia yang diduga terlibat kasus penipuan bermodus arisan. Benar saja, ibu muda berusia 22 tahun yang melarikan diri dari tempat tinggalnya di Bengkulu kini menghuni sebuah rumah kontrakan di Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Tak bisa mengelak, ibu muda ini pasrah didatangi polisi. Pelaku mengakui perbuatannya menggelapkan uang arisan seorang anggota polisi senilai 37 juta rupiah dengan janji akan kembali sebesar 40 juta rupiah dalam waktu 10 hari. Namun sampai batas waktu yang ditentukan, pelaku tidak mengembalikan uang tersebut, bahkan melarikan diri ke Pangkal Pinang. Diduga, pelaku telah menipu korban lebih dari 1 orang dengan nilai keuntungan lebih dari 1 miliar rupiah. Hari ini telah berhasil menangkap DPO dari Polres Kepahyang, Polda Bengkulu, seorang wanita yang melakukan penipuan sebesar 1 miliar rupiah yang terjadi di wilayah hukum Polres Kepahyang.
yang mana Polres Kepayang melakukan koordinasi dengan kami karena pelaku melarikan diri ke wilayah Polres Pangkal Pinang. Pelaku dibawa ke Mapolres Pangkal Pinang untuk pemeriksaan awal dan selanjutnya diserahkan ke Polres Kepahyang, Polda Bengkulu untuk diproses hukum lebih lanjut. Polisi juga masih menunggu kemungkinan adanya korban lain yang melapor. Tergiur dengan arisan online investasi, sejumlah orang tertipu wanita muda pengelola arisan asal Sragen. Total kerugian korban hingga mencapai 4 miliar rupiah. Sejumlah orang diduga menjadi korban penipuan arisan online investasi Alehoch melapor ke Polres Sragen. Mereka telah menyetor uang arisan jumlahnya bervariasi, mulai sekitar 3 juta hingga puluhan juta rupiah. Ada sekitar 50 orang yang menjadi peserta arisan, 20 orang diantaranya asal Sragen, sisanya berasal dari Semarang, Solo, dan beberapa daerah lainnya. Sejumlah peserta mengenal pengelola arisan inisial DV. Korban tergiur dengan tawaran arisan investasi setelah mengetahui peserta lain dari berbagai kalangan. Arisan investasi itu berlangsung sejak tahun 2019. Setelah 2 hingga 3 minggu uang disetorkan, pelaku janji uang akan kembali. Awalnya arisan sesuai sistem, namun sebulan lalu uang peserta tak pernah diterima hingga total mencapai 4 miliar rupiah. Ternyata saya baru masuk itu bulan Juni, sampai sekarang itu ini nggak ada yang keluar sama sekali uang saya gitu. Kalau di total jumlah semuanya, semua korban ya, kan kita ini misalnya ini berenam, besok ada lagi juga yang itu sekitar 4 miliar. Itu jumlah kerugian semua total gitu. Lah, apa itu namanya, kalau saya pribadi itu sekitar 160-an. Misalkan kita setor 10 juta, untuk jangka waktu 2 minggu itu bisa jadi 11 juta kayak gitu Pak. Iya. Itu hitungan kasarnya aja gitu. Jadi setiap per slotnya seperti itu. Kan jadi kan itu kan kita per tanggal gitu. Jadi tanggal sekarang tanggal 1, untuk tanggal 1 dapat segitu, tanggal 2 dan selalu periode seperti itu. Iya, admin. Korban arisan berharap pengelola bertanggung jawab mengembalikan uang mereka. Jika tidak ada itikat baik, maka pengelola bisa diproses hukum. Seorang ayah di Balikpapan, Kalimantan Timur tega menyiram air panas mendidih ke putri kandungnya yang masih berusia 9 tahun. Realita akan segera kembali dengan informasi selengkapnya.